sudah ada di YouTube ya. Jadi nanti bisa disimak di YouTube ya. Dan kebetulan di minggu sekarang kita mau coba di Facebook ya. Ini sekalian tes live streaming. Walaupun nanti yang versi recordingnya kita juga akan upload di YouTube-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang nyimak gitu. Baik, saya langsung saja untuk melanjutkan materi. Jadi di minggu kemarin itu kita sudah bahas sampai abstrak ya. Jadi kalau boleh di-review sedikit, di urutan itu kita bisa tahu ya secara umum karya tulis ilmiah itu atau artikel ilmiah urutannya seperti ini ya, yang lazim ada dari mulai judul, nama, afiliasi, abstrak dan seterusnya sampai referensi atau daftar rujukan. Nah, minggu lalu kita sudah sampai masuk ke abstrak dan kata kunci ya. Jadi apa namanya sudah udah nyampe 1/3-nya lah gitu ya. Kalau kita bagi 3 bagian gitu. Nah hari ini saya coba selesaikan, mudah-mudahan bisa sampai hasil dan pembahasan gitu ya. Karena mungkin nggak akan terlalu banyak teoritis. Nanti sebenarnya sih ya mungkin kalau sekarang tetap teoritis ya karena kan belum bisa langsung berlatih. Nanti kalau mungkin pertemuan keempat selesai, anggaplah sebulan berarti ya. Nah, baru setelah itu kita coba praktek gitu ya. Nanti kita cari apa namanya cara terbaiknya gimana. Nanti kan kita sudah WA group, jadi nanti bisa ya WA group koordinasi penugasan ataupun misalnya latihan gitu ya. Nanti bisa terus dipantau di WA group. Kalau ini kan hanya untuk penjelasannya saja. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas judul, bagaimana cara membuat judul yang baik, terus juga apa kriterianya. Nah, yang paling penting kemarin adalah judul itu adalah bagian dari tulisan atau dari makalah atau dari paper yang paling banyak dibaca. Jadi orang kalau ngelihat judul sudah menarik, insya Allah dia akan meneruskan bacaannya. Tapi kalau kurang menarik ya mungkin nggak jadi baca gitu. Makanya judul itu harus bisa semenarik mungkin. Kemarin juga banyak yang diskusi dan bertanya gimana apakah boleh dalam bentuk tanda tanya, kalimat tanya, dan seterusnya ya. Sudah kita bahas juga. Lalu ini kalau nama dan alamat institusi penulis ya ini yang mungkin membedakan dengan artikel populer ya. Kalau Kang Faisal di populer mungkin itu lebih relatif bebas, bahkan boleh pakai nama pena gitu ya. Nggak harus nama sebetulnya. Tapi kalau artikel ilmiah karena harus punya afiliasi resmi lembaga, jadi namanya nggak boleh nama pena atau nama panggilan gitu ya. Harus nama resminya atau nama lengkapnya gitu ya. Nah, juga penulis korespondensi, lalu juga abstrak sudah ya. Bagaimana cara membuat abstrak, isinya apa saja. Ini juga merupakan hal yang penting karena abstrak itu adalah bagian yang paling banyak dibaca setelah judul. Nah, jadi setelah judul orang pasti akan melihat abstrak kalau untuk artikel ilmiah. Kenapa? Karena abstrak itu resum ya, bahkan intisari gitu ya, semacam ekstraksinya ya. Jadi kalau ada paper makalah yang cukup panjang itu harus bisa tergambarkan dari abstrak ya. Kalau kita baca abstrak itu kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa ada gambaran tentang apa namanya, tentang abstraknya gitu ya. Nah itu bisa bagus, berarti terkategori bagus tuh abstraknya gitu ya. Nah jadi apa namanya, oh ternyata kalau ke Facebook harus confirm dulu ini ya pertemanan. Jadi ada yang kayaknya ada yang mau nonton tapi nggak jadi teman. Keren saya kalau live streaming bisa nggak harus berteman. Berarti ini kelemahan. Ya nggak apa-apa, ini di approve dulu ya mahasiswa saya kayaknya belum jadi teman. Oke. Nah, eh, nah terus selanjutnya kemarin sudah ini saya bisa lihat tiga ini tesnya. Nah kata kunci juga sama lah, kata kunci ya. Nah ini juga hal yang membedakan dengan artikel populer, pasti tidak ada ya kalau di populer. Kalau di ini retus ilmiah pasti ada untuk nanti search engine kalau orang nyari COVID-19 atau apa gitu tentang apa, jadi kita tuliskan di kata kunci, nanti bisa keluar tulisan kita ya untuk bisa dicari sama orang.
Nah, sebenarnya abstrak itu ditulis terakhir setelah semua isi makalah atau paper selesai. Tapi kadang-kala kebanyakan ada juga yang justru pertama kali ditulis abstrak biar ngasih guideline-nya, ngasih petunjuknya. Ini bebas aja sih gimana masing-masing, tapi logikanya sebenarnya harusnya di akhir karena setelah tulisan beres semua baru kita bikin intisarinya apa itu di abstrak. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya masuk ke pendahuluan ya, masuk ke pendahuluan eh, bagian eh, selanjutnya setelah abstrak gitu ya. Jadi bagian pendahuluan itu yang pertama dia boleh berisi dengan atau tanpa subjudul ya. Jadi misalnya di pendahuluan itu kan judul bab satunya misalnya pendahuluan. Nah, boleh kalau ada subjudul 1.1, 1.2, karena kan di pendahuluan ada beberapa turunan ya. Tapi ada juga yang tanpa itu, jadi digabung aja satu kesatuan. Misalnya kemarin kita bahas tentang COVID-19 di Indonesia. Nah, di pendahuluannya bisa aja langsung pendahuluan tanpa ada subjudul, bisa langsung ngebahas tentang penelitian-penelitian tentang COVID-19 dan juga kondisi di Indonesia seperti apa wabah COVID-19 ini, itu bisa. Nah, tapi kalau mau bikin subjudul juga boleh. Misalnya di 1.1, misalnya definisi atau deskripsi COVID-19, penyakit COVID-19. Terus yang 1.2-nya misalnya nanti tentang kondisi deskripsi umum tentang wabah COVID-19 di Indonesia. Itu boleh. Jadi boleh digabung satu kesatuan atau boleh juga pakai subjudul. Nah, tapi di pendahuluan itu jangan lupa harus memberikan konteks permasalahan. Jadi apa sebenarnya yang akan dibahas dalam isi makalah tersebut. Biasanya berisi hal-hal yang kontroversi, bahkan belum tuntas, atau perkembangan baru. Kenapa? Karena dia harus merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, atau studi-studi sebelumnya. Jadi di sana nanti isinya ya bisa jadi banyak hal yang diangkat tuh bisa yang kontroversi biar lebih menarik gitu, atau yang penelitian belum selesai masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab gitu. Atau bahkan perkembangan baru. Nah, misalnya ditemukan vaksin terbaru, obat terbaru, nah itu disampaikan di situ. Nah, juga ada semacam wawasan atau gagasan dan rencana yang akan dibahas di paper itu, di artikel tersebut. Bisa disampaikan. Nah, atau pendahuluan juga bisa kita katakan sebagai rangkuman kajian teoritik gitu ya, rangkuman kajian teoritik. Kenapa? Karena isinya merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya, tapi dianggap sebagai landasan teorinya. Nah, kalau di sosial itu kadang suka ada disamakan dengan studi pustaka atau literatur gitu ya. Nah, tinjauan pustaka lah kalau di skripsi mah gitu ya. Tapi kalau ini tidak hanya sebatas teoritis, tapi juga mengungkap penemuan-penemuan baru, penelitian-penelitian terbaru ya, kalau yang eksperimental. Kalau yang sosial, biasanya artikel sosial dirujuk juga ke penelitian-penelitian sebelumnya, tapi itu dianggap sebagai rangkuman kajian teoritisnya. Lalu nanti setelah dibahas istilahnya state of the art ya, jadi penelitian-penelitian sebelumnya, temuan-temuannya, lalu nanti di isi pendahuluan itu ada tujuan penelitian. Jadi boleh disebutkan apa tujuan penelitiannya yang ditulis dalam artikel atau paper tersebut. Boleh juga disinggung sedikit tentang pemecahan masalahnya, nanti akan dibahas di hasil ya, tapi di situ boleh disinggung. Dan terkadang juga diisi dengan harapan atau dampak yang diberikan dari penelitian tersebut. Nah, kalau boleh saya strukturisasi digambarkan kalau di bagian-bagian dari pendahuluan, itu yang pertama di sini ada misalnya alasan ya kenapa penelitian ini dilakukan, kenapa jadi topik yang menarik gitu ya untuk dilakukan. Nah, terus di bagian kedua itu sampai mana penelitian itu, atau sampai mana pemahaman hingga saat ini orang tentang penelitian tersebut. Lalu bagian ketiga, masalahnya apa? Kalau di skripsi mungkin rumusan masalah lah. Permasalahannya apa? Lalu boleh ada dugaan sementara.
hipotesis. Hipotesisnya apa? Di bagian keempatnya ngasih tahu apa urutannya. Nah, baru yang terakhir itu apa yang akan dilakukan, ya. Rencananya lah, rencana di penelitian itu apa, penelitian kita di paper itu seperti apa. Nah, itu apa namanya? Struktur dari pendahuluan, ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah, kata kunci lainnya adalah pendahuluan itu harus mencerminkan wawasan penulis tentang permasalahan yang ia teliti dan dia tulis, ya. Dan pendahuluan biasanya memuat sebagian besar dari pustaka yang ada dalam daftar rujukan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, pendahuluan itu kayak ringkasan tinjauan teoritis. Jadi kalau nanti ke referensi yang kita pakai itu banyaknya muncul di pendahuluan. Semakin banyak referensi yang kita gunakan di bab pendahuluan itu semakin bagus. Nanti kan di daftar pustakanya panjang tuh. Biasanya kalau artikel ilmiah minimal 15 jurnal bereputasi global misalnya. Nah itu semakin banyak semakin bagus, di pendahuluan itu ada muncul gitu. Nah nanti ini makanya pendahuluan itu biasanya isinya memuat sebagian besar dari pustaka yang ada dalam daftar rujukan. Nanti kita lihat ya contoh makalahnya, seperti kemarin kita perlihatkan pendahuluannya seperti apa. Kayak gitu ya. Dan dia harus mencerminkan wawasan penulis tentang permasalahan yang ia teliti dan ditulis. Jelas ya itu ya. Jadi harus ada, ya kalau semakin sedikit rujukannya berarti kan bacaannya semakin bisa disimpulkan bacaan penulis juga sedikit gitu. Tapi kalau misalnya semakin banyak, maka tulisannya itu, mencerminkan penulis itu banyak mencari sumber dan otomatis banyak baca, otomatis banyak wawasan. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah, lalu itu pendahuluannya. Lalu selanjutnya ini, jadi saya singkat-singkat aja dulu ya, jadi biar bisa banyak diskusi atau mungkin ngasih contoh. Nah, lalu setelah pendahuluan, kita masuk ke bagian inti sebenarnya. Jadi kalau dibikin struktur setelah tadi pengantar dari judul, abstrak, lalu pendahuluan, nanti sekarang masuk ke bagian inti. Bagian inti itu setidaknya ada 3 ya. Yang pertama metodologi atau metode penelitiannya, kedua itu hasil, dan ketiga pembahasan. Nah, di beberapa jurnal atau di beberapa artikel ada yang menggabungkan template-nya itu atau gaya selingkungnya itu hasil dan pembahasan digabung jadi satu bab ya. Itu ada juga yang dipisahkan. Tapi intinya ya 3 hal ini pasti ada. Metode, hasil, dan pembahasan. Ini adalah inti dari tulisan, inti dari paper yang ada dalam artikel ilmiah ya. Jadi kalau ingin tahu temuan-temuannya apa saja yang ditemukan dalam penelitian, ya bacanya di sini, di bab ini, di bab bagian inti. Ya. Jadi penelitian tersebut. Oke. Nah, yang pertama metode penelitiannya. Metode penelitian itu dia memaparkan rancangan penelitian yang digunakan. Jadi gimana desainnya, rancangannya gimana, metodologinya, termasuk instrumen yang digunakan. Ya. Bahkan di sini digambarkan jelas sasaran penelitiannya siapa, populasi, sampel, sumber datanya dari mana. Nah, kemarin saya pernah bilang, di judul itu kadang banyak orang yang masih mencantumkan lokus atau tempat atau objek penelitian. Nah, sebenarnya ada yang lebih efektif itu di judul nggak usah dituliskan, tapi nanti dituliskan lebih rinci di metodologi atau di metode penelitian. Itu lebih bagus, banyak dituliskan di situ. Ya. Nah, lalu nanti menyebutkan dengan jelas teknik instrumennya atau data pengumpulan datanya gimana, dan digambarkan teknik atau prosedur analisis datanya. Nah, semuanya itu ditulis secara naratif, gitu ya. Secara naratif, jadi nggak usah pointer, bisa naratif aja, gitu, ceritakan. Nah, metodologi ini sebenarnya butuh pembahasan khusus. Jadi kalau di bedah itu sangat panjang karena nanti ada banyak sekali metodologi penelitian kan. Kalau kita bagi 2 garis besar, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, tapi di situ banyak lagi turunannya, jenis-jenisnya. Nah, itu mungkin harus khusus ya membahas tentang metodologi penelitiannya. Tapi yang jelas di bagian ini penulis nanti harus bisa digambarkan tentang
gimana cara dia melakukan penelitiannya, dengan instrumen apa, desainnya seperti apa. Nah, kalau di science ya ada eksperimen, itu biasanya ada prosedur kadang dibentuk bagan alir gitu ya. Awal sama akhirnya apa, prosesnya gimana. Nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Nah, itu metode. Nah, di beberapa artikel, terutama yang science, itu di bagian metode itu ada tambahan material, ya, material. Kenapa? Karena ya kalau sains kan ada eksperimen tuh, berarti ada material yang digunakan. Material itu apa? Material itu alat dan bahan lah sederhananya. Alat dan bahan yang digunakan. Nah, jadi segala sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan hipotesis, eksperimen, ya misalnya pengembangan program komputer, pengambilan sampel statistik, kuesioner itu masuk, kuesioner, survei itu di metodologi, ya di bab itu dijelaskan. Nah, jadi bab ini digunakan untuk menjawab apa? Menjawab material apa yang digunakan, bagaimana cara menggunakannya, di mana dan kapan pekerjaan itu dilakukan. Itu poin utamanya. Nah, kalau untuk yang sosial, ya, nggak ada material ya, jarang ya. Karena tidak ada eksperimen kan, berarti nanti ceritanya tentang itu, tentang metodologinya apa dulu, misalnya kuantitatif atau kualitatif, terus nama metodenya apa, kalau ada disebutkan, lalu nanti instrumennya, apakah pakai kuesioner, survei, lokusnya di mana ya, objek penelitiannya gitu. Di mana waktunya kapan gitu. Nah, itu dijelaskan di metodologi ya. Nah, itu metodenya. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Nah, hasil penelitian bagian selanjutnya yaitu untuk menunjukkan hasil bersih analisis data ya. Dalam beberapa jurnal itu hasil penelitian lengkap ditunjukkan ya, yang bisa diakses secara gratis oleh pembaca di Tipo ya. Di apa namanya, saya edit dulu. So, okay. Nah, biasanya kalau yang sains ataupun yang bentuknya ada tabel, ada grafik itu ditampilkan. Jadi memanfaatkan secara efektif bentuk-bentuk penyajian non naratif. Jadi kalau bisa di hasil itu lebih banyak data yang berbicara, bukan kata-kata, bukan kalimat. Biar nanti grafik dan tabel itu yang akan berbicara. Istilahnya self explanation. Jadi dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Ya, berarti kalau ada gambar, ada tabel, orang tuh lihat gambar dan tabel udah ngerti, oh ini perkembangan pasien COVID-19, oh ini efektivitas penggunaan obatnya terhadap pasien COVID. Itu bisa dibaca. Ya, makanya kalau ada grafik bentuk tabel, diagram itu mending dimunculkan di hasil karena lebih efektif untuk bisa memberikan gambaran kepada penulis atau kepada pembaca gitu. Nanti yang akan baca bisa lebih mudah. Nah, atau hasil itu juga bisa berupa ringkasan data dari eksperimen, tapi tanpa mendiskusikan implikasinya. Jadi cukup menginventarisir hasil-hasil aja. Jadi nggak boleh dulu dibahas. Atau nggak boleh dulu disampaikan implikasi-implikasinya. Karena nanti itu ada di pembahasan. Kalau terpisah, tapi kalau gabung satu babnya hasil dan pembahasan ya langsung aja boleh ditunjukkan dan dibahas. Makanya nanti tabel grafik itu tadi harus memiliki penjelasan, di teksnya harus jelas, judulnya apa, sumbu X apa, sumbu Y apa gitu ya, harus jelas. Nah, cari yang paling informatif, jangan burem, susah dibaca gitu ya, harus yang terlihat. Ya. Nah, dan nanti ada beberapa yang ditulis secara terpisah. Ya, itu yang terus ini sama aja ya. Harus memiliki judul, penjelasan, ada legenda ya, legenda itu keterangan ya. Kalau ada simbol, singkatan gitu. Nah, ini yang saya bilang.
gambar atau tabel itu harus bisa bersifat self-explanatory. Dia bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. Jadi si tabel dan grafik itu harus bisa, atau gambar itu harus bisa menjelaskan. Kalau ada gambar tentang peta demografi atau peta sebaran penderita COVID-19 gitu. Nah itu berarti harus bisa dibaca oleh pembaca, terlihat jelas, oh tahu di sini seluruh dunia tuh ternyata sudah semua, kecuali misalnya beberapa negara kecil yang belum terinfeksi, itu harus terlihat. Pokoknya intinya harus ada legenda, harus ada tulisannya, keterangannya. Nah ini penting juga, hasil penelitian dapat ditabelkan apabila tabel yang diperolehnya itu memerlukan ruangan yang lebih, misalnya sempit ya, yang ruangan lebih sempit dibandingkan bila dinarasikan. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya dibikin tabelnya nggak cukup nih, malah jadi apa namanya nggak enak dibaca karena kecil tulisannya itu, ya boleh dinarasikan. Tapi yang lebih baik itu justru tetap kita pertahankan dalam bentuk tabel, makanya sebisa mungkin kita siasati agar terbaca. Tapi kalau benar-benar susah gitu ya, nggak bisa disiasati lagi, berarti ya wayahna lah cek orang Sunda gitu, harus dinarasikan, harus diceritakan isinya apa, karena biar juga nanti orang bisa lebih jelas tuh, melihatnya. Ya. Oke, itu ya. Nah, saya cek nih bisa ada yang bisa langsung ya, ada yang harus di approve dulu. Nah itu ya. Nah pembahasan gimana? Pembahasan berarti ya intinya membahas data yang sudah ada tadi. Ya biasanya berupa kupasan, ya, bukan mengulang-ulang ya yang sudah ada dalam grafik dan tabel. Jadi bukan apa ya mengulang kata-kata yang ada dalam tabel atau grafik, tapi justru menjelaskan isinya, implikasinya apa, akibatnya apa itu. Jadi jangan terlalu banyak diulang. Jadi kalau hanya sekedar dimension, menurut grafik ini, menurut tabel ini boleh. Tapi kalau isinya disebut ulang satu-satu ya nggak usah, orang juga bisa baca kan. Nah, tapi yang lebih penting justru dijelaskan. Atau istilah lainnya diinterpretasikan, di apa namanya dideskripsikan, dibahas gitu ya, ditafsirkan lah bahasa ininya. Nah, tapi harus secara tepat ya, sesuai dengan hasil penelitian. Nah, lalu diusahakan dalam pembahasan itu kita bandingkan hasil penelitian kita dengan yang telah dilaporkan sebelumnya. Nah, jadi kalau yang tadi di pendahuluan tuh laporan-laporan atau penelitian sebelumnya itu hanya disajikan apa adanya ya, sesuai dengan referensi. Tapi kalau yang di pembahasan itu kita pakai lagi, tapi untuk dibandingkan dengan hasil kita. Nah, makanya harus dipilih penelitian sebelumnya yang menunjang hasil penelitian kita. Jadi jangan dipilih yang justru bertentangan. Itu nanti malah bingung orang bacanya. Ini gimana sih, katanya obat ini efektif untuk COVID, tapi kok malah bertentangan dengan jurnal yang ini. Itu wajar. Jadi penelitian tuh ada temuan baru, makanya tadi disebut dengan kontroversi, itu wajar. Jadi asal bisa dibuktikan dengan eksperimen ya bikin tulisan bantahannya gitu. Tetapi ketika kita bikin dalam pembahasan, usahakan jangan rujuk atau jangan ambil yang kontradiktif, tapi justru yang mendukung penelitian kita. Berdasarkan penelitian sebelumnya gini. Nah, penelitian kita seperti ini ternyata sinkron atau sesuai gitu. Ya. Lalu dikaitkan secara argumentatif temuan-temuan penelitiannya gitu ya, dengan teori-teori yang relevan ya, biar nanti nyambung gitu ya. Ada penguat. Lalu menyodorkan pertanyaan-pertanyaan baru dalam bahasa dialog yang logis, sistematis dan mengalir. Jadi dia tidak apa adanya ya. Jadi harus dibuat bukan kalimat ya, pernyataan-pernyataannya. Nah, bersifat analitik, argumentatif, logis, kritis itu sifat-sifatnya lah ya. Jadi kriterianya seperti itu, harus argumentatif, logis, kritis, analitik. Nah, dan yang paling penting adalah adanya pendirian atau sikap penulis. Jadi kalau dia teguh dengan
pendapatnya ya itu lebih bagus. Jadi dikuatkan oleh argumentasi-argumentasi sebelumnya, tapi yang paling penting dia nggak berubah-ubah gitu. Yang di awal menyebutkan efektif, di akhir nanti jadi tidak efektif, nah itu kan jangan. Jadi terus ada melihat pendirian atau sikap dari sang penulis. Nah, makanya dia tidak selalu harus merupakan pernyataan ulang dari bagian hasil, jadi nggak usah diulang-ulang. Yang penting dia harus merupakan interpretasi dari data, tafsirnya gimana, penjelasannya gimana, deskripsinya gimana, gitu. Lalu mengaitkan dengan teori dan pemahaman yang ada ya sampai sekarang gimana itu ya. Lalu menjelaskan logika ya yang memungkinkan itu dan menerima atau menolak hipotesis awal. Jadi kalau ada argumentasi yang justru malah bertolak belakang, ya dijelaskan juga seperti apa. Nah, kalau terjadi perbedaan harus dijelaskan juga apa arti dari hasil perbedaan itu. Jadi kita bahas ya, kenapa kok bisa beda dengan orang lain? Apakah nanti kalau di sains sebenarnya apakah suhunya berbeda, apakah kondisi parameter yang lainnya berbeda kayak pH ataupun aspek-aspek lain lah, konsentrasi dan seterusnya. Itu harus dijelaskan kenapa ini bisa beda hasilnya. Nah, kalau yang sosial juga sama. Kenapa bisa beda? Mungkin karena lokusnya sama, tapi usia yang dijadikan sebagai objek penelitian beda, misalnya gitu kan. Jadi misalnya lagi ngebahas tentang efektivitas pembelajaran daring ini atau online. Nah, kenapa kok yang dulu ngomongnya efektif, yang sekarang kok hasil penelitian saya nggak efektif? Nah, ternyata memang objeknya beda ya gitu. Mungkin peserta didiknya udah dewasa dan lebih paham teknologi, yang ini yang belum bisa memahami teknologi dengan baik, akhirnya jadi nggak efektif. Nah, itu bisa ya diungkap kenapa kok bisa beda dengan penelitian sebelumnya. Jadi pembahasan itu membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diacu, merupakan tempat penulis mengemukakan pendapat, argumentasi secara bebas, tapi tetap singkat dan logis. Lalu menghubungkan hasil penelitian yang kita dengan yang sebelumnya, ditunjukkan apa persamaannya, apa perbedaannya gitu. Nah, lalu terakhir dijelaskan arti temuannya untuk memperluas cakrawala ilmu atau teknologi. Maksudnya pengawasan lah. Nah, yang penting juga dalam pembahasan jangan berspekulasi. Nah, karena ini ilmiah, nggak bisa ngarang gitu. Jadi nggak boleh berspekulasi, karena karya tulis ilmiah itu harus merujuk pada referensi, data, dan hasil yang valid, ya bukan tebak-tebak, berhadiah, atau dugaan-dugaan. Tapi kalau misalnya di kesimpulan menggunakan kata dugaan atau diduga ataupun diharapkan tuh boleh, tapi menurut saya di pembahasan itu jangan sekali-kali kita menyimpulkan tanpa ada data yang jelas ya, jadi baru spekulasi. Misalnya ditemukan obat untuk mencegah COVID, tapi data uji klinisnya belum rampung ya, berarti kan di sana disimpulkannya diduga bisa mencegah penyakit itu. Kalau belum terbukti secara klinis, jadi nggak bisa langsung kita klaim efektif. Nah, ini kesimpulan dasar mungkin nantilah terakhir ya. Kalau nanti kita di pertemuan berikutnya, saya ingin coba berikan, mungkin kalau nggak salah ada nggak di sini ya. Terus saya lupa lagi nyebutnya. Oh iya, gambarnya nggak saya cantumkan ya. Kita akan coba lihat contohnya gitu ya. Beberapa contoh. Kita aja ntar ya. Ini pakai jurnal yang saya aja ya, yang saya kelola, yang tadris kimia. Nah, walaupun tentang kimia, tapi insya Allah kita bukan lihat materinya, tapi lihat susunannya ya. Kita ambil share screen. Ini itu contoh yang agak umum apa ya.
Ini ada Islamnya nih. Itu bagus lah. PDF-nya terbuka. Di download ini. Oke, kita download. Nah, ini kan. Ini contoh yang jurnal hadis ya. Ini kemarin kalau kita bahas judul ya. Judulnya analisis integrasi keislaman pada materi kimia pangan. Sumber manfaat dan keterpahamannya. Ini contoh judulnya, ini penulisnya 3 orang, ini afiliasinya, ya, ini abstraknya, menjelaskan tentang latar belakang, tujuannya, metodologi, hasil pembahasan, sampai harapannya, kata kuncinya ini. Nah, ini pendahuluan. Jadi pendahuluan pasti akan banyak referensi harusnya. Nah, jadi ada Turgut 2016, Murdadi 2016, ada gitu ya. Menjelaskan penelitian sebelumnya di UIN Syarif Hidayatullah gimana, karena mungkin yang bersangkutan di sana penelitiannya ya, atau mungkin mengutip penelitian yang di UIN Syarif Hidayatullah. Jadi normatif semua, teori-teori gitu ya. Nah, cukup panjang. Nah, di metodologi ini jelaskan, ini metode ini pakai research and development ya. Ada modelnya, itu 4-step teaching material. Ada tahapannya, seleksi, strukturisasi, karakterisasi, reduksi. Ini beda-beda dengan yang tadi saya bilang, kalau metodologi perlu pembahasan khusus ya. Karena sangat banyak sekali. Ini kuantitatif juga ya, ada kuantitatifnya. Nah, kalau di jurnal saya itu hasil dan pembahasan digabung. Jadi nanti boleh setelah hasil langsung dibahas. Ada juga yang dibuat terpisah ya. Ini ada apa? Ini ada tabel analisisnya ya. Harus bisa terbaca nih materi, indikatornya, sumbernya dari mana, apa aspek integrasinya apa. Ini sumber karbohidrat katanya merupakan bahan pangan nabati yang berasal dari tumbuhan. Nah, contohnya dalam Quran Surat Al-An'am ayat 95. Itu kan berarti bisa dicek tuh. Ini tabel analisis ya. Gandum, protein ya. Karbohidrat. Ini ada tabel hasil karakterisasi. Udah ya, mungkin dibahasnya di sini ya. Nah, kalau ada di pembahasan ada apa referensi boleh. Berarti dia sedang membandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Baru nanti kesimpulan belum kita bahas ya. Ini untuk gambaran aja sih, gambaran isinya tuh kurang lebih seperti itu tentang bagaimana kita memberikan penjelasan tentang dari mulai pendahuluan sampai hasil pembahasan, metodologi, hasil dan pembahasan. Itu sebagai gambaran Kang Fikri, nanti bisa kita ulas beberapa hal kalau ada yang mau diskusikan. Mungkin kan kalau edisi Ramadan ini kita sampai jam 5-an ya, jadi nggak terlalu lama, 60 menitan. Tapi barangkali nanti kalau ada yang mau disampaikan atau didiskusikan, mangga kita boleh sama-sama belajar atau diskusi bareng lah. Mangga Kang Fikri. Ya, hatur nuhun Pak Ferli penjelasannya. Jadi ini bagi gambaran bagi teman-teman yang memang tengah menjalani sidang skripsi ya, bagaimana caranya, terus juga ketika penelitian seperti apa, dan pada akhirnya kan ujung-ujungnya nanti akan sampai kepada kalau kampus zaman now itu kan dia harus punya penelitian ilmiah gitu. Iya. Yeah. Bahkan kemarin pas angkatan saya itu kalau nggak salah diberlakukannya itu kalau di UIN diberlakukannya pas angkatan 2013 kalau nggak salah. Jadi dari 2012
ke belakang itu belum diberlakukan. Jadi ketika sudah skripsi itu udah aja, nggak jadi nggak jadi apa-apa. nggak jadi apa-apa. Disimpan di prodi ya. Disimpan, gitu. Tapi luar biasa dengan adanya jurnal ilmiah ini, si skripsi yang banyak gitu. Terus juga Pabalatak, lamun cek Sunda nama, itu bisa terdata dengan baik gitu. Jadi referensi betul. luar biasa gitu. Cuma saya pengen bertanya Pak, Gimana? Jadi kan kalau yang saya lihat materi ini lebih banyak bisa diperoleh informasi utuhnya itu dari kalangan mahasiswa, dosen gitu. Dan pokoknya level universitas lah. Kalau orang-orang awam itu ya maksudnya tuh paling level lulusan SMA itu sepertinya nggak akan langsung kayak gini. Betul. Nah, tapi apakah memang orang yang maksudnya tuh strata pendidikannya tuh sampai SMA tapi dia berniat untuk juga berkontribusi ya dalam ilmu pengetahuan seperti ini, kira-kira butuh hal apa yang bisa dia lakukan sehingga pemahaman seperti ini dia juga bisa dapatkan dan akhirnya dia bisa aplikasikan gitu. Ya, jadi di pertemuan pertama sempat saya singgung sedikit ya, saya belum terlalu detail. Jadi memang artikel ilmiah itu tidak sembarang orang yang bisa ngakses, ya. Artinya tidak seperti populer yang bisa dia baca oleh siapapun. Makanya saya kemarin kan ke Kang Faisal tuh menyampaikan gimana caranya ya bisa terbiasa mengubah artikel ilmiah menjadi artikel populer, karena nggak bisa semua dibaca oleh khalayak, oleh publik secara langsung kalau ilmiah itu. Jadi sebenarnya yang bisa ngakses tuh memang terbatas. Jadi kalangan peneliti, akademisi gitu ya, atau sivitas kampus dan sebagainya. Nah, namun sekarang sudah mulai berkembang. Misalnya nih ke guru nih, guru itu dulu nggak pernah ngakses jurnal kayak gini. Tapi mungkin karena ada regulasi, dia dipaksa ya untuk naik pangkat kah, atau mungkin memang untuk nambah-nambah referensi, dia diminta untuk nulis juga di jurnal. Sehingga juga guru akhirnya termotivasi. Jadi memang kalau dibuat strata ya memang yang ngakses itu rata-rata harus minimal S1 lah gitu ya, atau mungkin D3 itu, pokoknya yang pernah merasakan dunia kampus lah, karena di situ pasti dosennya nyuruh untuk ngakses jurnal gitu. Tapi kalau misalnya lulusan SMA, SMP yang tidak terlibat di dunia pendidikan, kayaknya akan sulit untuk mengakses ini. Nah, tapi sekarang menariknya seperti yang juga pernah direspon juga sama Kang Faisal, wartawan sekarang justru lebih banyak mengambil data-data dari jurnal untuk dia tulis ulang menjadi berita gitu. Karena sekarang kan lagi musim hoax nih. Nah, kalau hoax itu kan ya jadi banyak bumbu gitu ya, banyak narasi pribadinya gitu ya, subjektivitasnya tinggi gitu. Nah, sekarang tuh justru wartawan ataupun orang itu akan selalu mengambil merujuk pada artikel ilmiah atau jurnal lah gitu. Karena itu valid, direview oleh yang orang kredibel, diperiksa, ditelaah, dan berdasarkan hasil penelitian atau research base namanya gitu. Berdasarkan hasil penelitian, sehingga nanti itu bisa bisa menjadi rujukan gitu, bisa menjadi hal yang bisa diakses oleh halayak, bisa lebih mudah dimengerti gitu ya, dan lebih valid gitu. Jadi memang butuh kemampuan khusus untuk meramu agar bisa dibaca oleh publik. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah ini memang terbatas oleh lingkungan tertentu, ya betul. Jadi ini memang terbatas diakses oleh orang-orang yang memang ada di dunia penelitian, di dunia kampus, di dunia akademisi gitu. Tidak oleh sembarang orang bisa diakses. Makanya kalau orang umum diajak langsung diajak langsung untuk
apa namanya ya, menulis gitu. Coba kamu tulis artikel ilmiah, ya pasti nyerah lah gitu karena belum terbiasa. Tapi kalau sekarang tingkat SMA itu sudah mulai dilatih. Banyak lomba-lombanya, namanya LKTI, lomba karya tulis ilmiah. Itu udah banyak. Tapi tidak serigid yang jurnal. Maksudnya kalau jurnal kan itu harus beberapa kali penelaahan. Tapi kalau lomba-lomba kayak gitu, itu bagus buat latihan. Dibuat kerangka berpikirnya biar rasional. Sistematikanya juga udah mirip. Ada pendahuluan, ada abstrak, ada judul, ada abstrak, ya. Pendahuluan, hasil pembahasan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan. Mirip memang. Karena namanya juga lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi ini saya baru ingat nih ya. Memang berarti ternyata SMA juga ada sih sebenarnya gitu. Cuman masih dalam bentuk perlombaan atau misalnya riset sederhana, lalu dia ingin publikasikan, lalu dia bikin karya tulisnya. Karena kalau hasil, pokoknya intinya, kalau itu hasil penelitian, bukan ngarang, bukan murni opini gitu, itu pasti disebut karya tulis ilmiah. Karena nanti dia harus sajikan dalam bentuk yang lebih formal gitu ya. Kayak sebenarnya misalnya di koran-koran atau di majalah juga ya, ada misalnya hasil penelitian orang dimunculkan. Itu sebenarnya ya kalau dibuat sistematikanya sama dengan karya tulis, ya dia juga disebut karya tulis ilmiah. Cuman bukan dibahasakan ulang ya. Disarikan, lalu ya bolehlah dibahasakan ulang oleh jurnalis itu, lebih mudah dibaca. Gitu. Jadi kesimpulannya, ya kalau strata khusus sih nggak ada ya, walaupun tadi kebanyakan itu lulusan S1 ataupun yang setara ya yang di bawahnya ada D3 ataupun D4, jadi itu pasti adalah yang di dunia kampus. Tapi kalau untuk SMA bisa aja dalam bentuk latihan tadi, lomba-lomba gitu ya, itu bagus juga untuk memupuk kesadaran. Bahkan kalau menurut saya misalnya tingkat SD, misalnya kalau Kang Fikri ngajar di tingkat SD gitu, itu untuk kelas 6 itu udah bisa dicoba. Jadi misalnya riset kecil-kecilan, sains tentang apalah, tentang tumbuhan, tentang apa gitu. Nah, lalu dibuat, coba buat tulisannya. Nah, itu bisa dilatih tuh. Nah, itu sebenarnya melatih untuk membuat karya tulis ilmiah. Karena bukan dari semata-mata pendapat, tapi juga dari literatur, dari pustaka dan sebagainya. Kurang lebih gitu, Kang Fikri, gambarannya. Ya. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak ini ya, masuk ke segmentasi yang di bawah level strata 1 ya. Ya. Namun memang karena secara level dari segi penerimaan informasi juga masih belum banyak kata-kata dan kalimat-kalimat yang memang tidak sebanyak di S1, S2 yeah. Bahkan ke sana ya. Jadi lebih sederhana lagi. Cuma ini ada pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan itu kan di zaman sekarang tuh orang kalau mau nulis itu tuh biasanya suka dikaitkan dengan profesi gitu ya. Profesi, dan dia itu akan mendapatkan keuntungan dari tulisannya itu. Jadi orientasinya tuh memang bukan murni ingin memberikan kontribusi secara gratis bagi dia sendiri kepada masyarakat, tapi di zaman sekarang tuh yang serba kekurangan gitu, apalagi di Indonesia seringkali ini ditargetkan menjadi profesi seperti nulis artikel. Oh, saya nulis artikel nih, targetnya pengen dapat keuntungan nih kalau udah tembus ke koran tuh. Saya dulu pernah tembus ke koran PR tuh dapat 300.000 satu tulisan artikel gitu. Nah, ini bagaimana nih memandang hal yang seperti ini, Pak Perli? Ya, itu kan bagus sebenarnya fenomena itu untuk motivasi awal gitu ya. Untuk motivasi awal biar bergerak untuk menulis gitu ya. Saya juga dulu sempat lah ya, walaupun nggak dibayar, disuruh nulis gitu ya, di media gitu, tapi media lokal gitu.
dipublis dimuat, tapi mungkin karena ini nggak terlalu profesional, nggak dibayar gitu. Tapi itu menjadi terpicu lah untuk berlatih. Gitu. Itu nggak jadi masalah kalau menurut saya, itu kan tulisan kita dihargai lah gitu ya. Tapi kalau konteks untuk artikel ilmiah, justru ironisnya justru kalau di jurnal bereputasi justru kita yang harus bayar. Nah ini yang menarik nih. Jadi di beberapa jurnal itu ada mensyaratkan si penulis itu harus berbayar gitu. Karena nanti gini, ada istilahnya itu open access. Open access itu adalah namanya juga open ya, berarti terbuka. Aksesnya terbuka untuk umum. Jadi siapapun, jadi kalau misalnya penulis yang bayar, si orang itu publik akan bebas mengakses tulisan kita tanpa dikunci lah gitu, bayar gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita nggak mau bayar nih, nanti si tulisan kita tuh di close, jadi bukan open access, sehingga kalau orang mau baca, orang yang harus bayar ke si penerbitnya. Nah biasanya penulis yang artikel ilmiah memilih yang pertama, dia mending yang bayar di awal, agar si pembaca itu bisa bebas masuk tanpa harus bayar. Kenapa? Karena kalau penulis-penulis artikel ilmiah, yang diharapkan justru bukan materi uang gitu ya, tapi penelitiannya itu dirujuk orang, dirujuk, jadikan referensi gitu ya, jadikan citasinya lah bahasa ininya gitu. Kalau dikunci kan orang gimana mau merujuk, mau baca aja suruh bayar, mereka nggak jadi baca gitu. Nah itu nggak bagus close access itu. Makanya yang disenangi itu adalah open access namanya, sehingga dibuka aksesnya, lalu orang bisa bisa mendownload semua file kita. Kayak tadi misalnya yang jurnal saya itu yang saya kelola, itu kan open access, artinya orang bisa bebas mengunduh, lalu membaca dan mengutip. Nah, nanti ada namanya Google Scholar ya, kalau di dunia akademis itu Google Scholar itu adalah yang menunjukkan jumlah ini kayak saya tunjukkan ya, biar ada gambaran juga. Jadi dia itu menunjukkan seberapa banyak orang itu mensitasinya gitu ya. Benar. Saya harus login dulu ternyata. Bentar. Share screen. Nah, ini misalnya ya. Profil saya. Ini kalau bahasa Indonesianya Google Cendikia. Nah, kalau bahasa Indonesianya, kalau Inggrisnya Google Scholar. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan misalnya tulisan saya. Nah, berarti tahun 2017. Berarti ini yang ngutip ada sebanyak 74 gitu ya. 61, 22, 92. Ini tuh menunjukkan banyaknya orang yang mengutip tulisan kita. Ini tuh jadi prestise lah ya, jadi prestise bagi penulis artikel. Jadi bukan materi kalau di artikel ilmiah. Jadi seberapa banyak disitasi. Nanti di sini ada grafiknya. Nah, ini ada datanya, kutipannya 182 misalnya. Ada disebut dengan indeks H, indeks 10-nya, ini bisa nanti dibahas secara khusus kalau sesinya memang audiensnya benar-benar semua akademisi gitu ya. Ini bisa, tapi kalau untuk umum cukup diketahui aja, ini adalah parameter untuk melihat tulisan itu seberapa banyak dikutip orang. Nah, jadi gitu bedanya Kang Fikri. Kalau yang populer mungkin justru malah materi kan, dan itu sah-sah aja, bagus lah bahkan. Bahkan jadi profesi juga nggak apa-apa. Jadi selain mengopinikan pendapat kita ya, tapi juga dia dia juga dapat materi dari situ, nggak apa-apa. Jadi ada banyak kelebihan lah. Cuman bedanya kalau di artikel ilmiah itu tidak ke situ larinya, tapi justru malah hal lain, yaitu tadi berapa banyak sih dirujuk orang, seberapa sering sih tulisan ini dijadikan sebagai rujukan oleh orang lain. Nah itu justru yang diharapkan. Makanya kadang penulisnya yang bayar gitu, bukannya kita yang dibayar. Tapi ada juga sih sekarang beberapa jurnal yang
ngasih semacam apa ya, award lah ya, atau kompetisi gitu ya. Coba yang bagus nanti boleh diterbitkan, terus kita kasih penghargaan uang. Ada juga sih gitu. Jadi tergantung jurnalnya sebenarnya. Gitu kan. Ya. Jadi kebanggaan tersendiri ya bagi para penulis. Bahkan lebih istimewa dari hanya sekedar uang. Betul. Itu Karena lebih berarti. Ya kalau levelnya udah dosen tetap gitu kan sudah punya penghasilan ya. Jadi tinggal menaikkan apa ya kayak personal branding gitu untuk di kampus ya. Iya, cuman betul Fri, cuman ini sedikit ya. Cuman kalau dia udah punya, ya tadi misalnya sudah punya institusi yang fix ya, afiliasi. Tapi kalau dia sering menulis di media massa itu kan lebih bagus. Maksudnya ilmiahnya dapat di jurnal ya, populer juga dia bagus sering. Tapi memang saya jarang menemukan yang seperti itu. Kadang biasanya dia kalau di ilmiah ya seringnya di ilmiah, yang di populer. Yang belum dapat lah yang ideal itu dua-duanya dia aktif. Kadang salah satu yang karena memang nanti kan gaya bahasa beda, itu ya cara menuangkan juga beda. Mungkin tergantung ini juga ya, Pak, tergantung jurusan juga ya. Kalau yang sosial kayaknya lebih banyak artikel populer ya. Populer. Ya walaupun ada juga sih banyak ya, sosial juga banyak yang di jurnal. Tapi justru orang-orang sosial lebih hebat, dia bisa juga terbiasa dengan populer juga. Jadi kan mungkin nggak banyak variabel yang berubah ya. Kalau yang sains kan masukin rumus di artikel populer kan agak repot tuh, maksudnya dia harus membahasakan ulang. Tapi sekarang banyak ya kayak di PR itu kan suka ada rubrik khusus misalnya, sains tentang apa ya, dia bisa bahasakan ulang gitu. Banyak lah, tapi rata-rata sih agak susah nyari yang bisa dua-duanya hebat di situ. Baik, terima kasih Mbak Karli atas penjelasannya ya. Jadi ini sebagai gambaran pada teman-teman di kelas kepenulisan online ya, bahwa sebelum kita bisa langsung praktek, kita harus terlebih dahulu mendapatkan informasi-informasi ya tentang penjelasan dari struktur tulisan itu sendiri. Karena kalau kita langsung ke praktek itu biasanya nanti akan bingung di tengah jalan biasanya gitu. Makanya kita harus selesaikan dulu teman-teman, fokus untuk bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi ya tentang penulisan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut ke hal langsung menulis ya, langsung menulis di kesempatan berikutnya, dan insya Allah kita akan coba fasilitasi teman-teman yang memang berminat tulisan artikel populer dan juga artikel ilmiah. Insya Allah di kesempatan berikutnya setelah selesai pemaparan materi dari kedua narasumber, ya walaupun dominan oleh Pak Perli selama 2 sesi ya. Mudah-mudahan kedepannya juga Kang Faisal bisa bergabung, ataupun kalau tidak ya kita akan selesaikan artikel penulisan artikel jurnal ini, insya Allah. Ada kata-kata penutup? Oke. Pak Perli? Ya, baik. Ya, saya ingin menegaskan aja, jadi ini sekali lagi hanya pengantar ya, jadi memberikan gambaran lah terkait dengan struktur sistematika yang ada dalam artikel ilmiah. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti kalau waktunya ada dan juga terus berlanjut, kita bisa sampai berlatih. Tapi kalau yang ini pas bagian berlatih, mungkin nanti kita bisa sesuaikan metodenya, tidak harus lagi live conference seperti ini, karena kan bisa bisa banyak nulisnya ketimbang ngomongnya gitu. Kalau sekarang ini kan lebih banyak harus berbicara gitu ya. Nah, ini juga sambil ngisi waktu untuk yang tetap produktif. Jadi mudah-mudahan nanti yang bisa menyimak ya bisa terinspirasi ataupun menggambaran. Saya lihat di Facebook ya ada beberapa, tapi komentarnya bukan bertanya sih, cuman komentar aja. Mantap, barokallah gitu biasanya. Ya itu juga udah apresiasi yang lumayan lah dari teman-teman, ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Ini juga kan tujuannya untuk berbagi inspirasi. Nanti recordingnya dan salinannya kita juga upload di YouTube channel ya, biar bisa diulang lagi untuk disimak
nanti kita share lagi di WA group mungkin ya, untuk peserta-peserta yang belum bisa nyimak live gitu. Itu mungkin Lutfi. Ya, terima kasih atas penjelasan di sore hari ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan bisa mendapatkan tambahan informasi, tambahan ilmu. Amin. Karena bagi para pelajar itu biasanya pendengaran yang harus lebih banyak. Mendengarkan yang harus lebih banyak digunakan. Ya. Nah, selain di kelas penulisan online ini, teman-teman juga bisa baca referensi-referensi lain atau mendengarkan dari channel YouTube atau di media sosial lah yang berkaitan dengan kepenulisan ini, agar semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan penguasaannya itu akan bisa lebih cepat ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan berkah di sore hari ini. Amin. Dan bagi yang menjalankan ibadah saum, selamat berbuka. Walaupun belum waktunya berbuka. Itu daerah waktu Indonesia Timur. Karena kan ini mah lintas, kalau online kan iya. Ini juga yang di Facebook ada yang dari Magelang, kan memang Iya. unpredictable gitu. Jadi ini luas sekali ya bagi teman-teman Indonesia Timur. Nah, jadi udah buka. Sudah berbuka ya. Sudah berbuka. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku moderator pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di sesi berikutnya di waktu yang sudah ditetapkan Ahad sore ya. Ya, walaupun kurang tahu juga Ahad sore ada kegiatan lagi atau tidak ya. Kalau Ramadan saya suka banyak kegiatan. Tapi insya Allah setiap minggu pasti kita akan selenggarakan, sekalipun kalau misalkan jadwalnya bentrok dengan yang lain, kita akan coba ganti ke waktu yang lain. Akhirul kalam, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.